ada obat yang setelah makan dan sebelum makan. Kalau setelah makan ya kita berbuka, minum membatalkan, kita makan besar, baru langsung minum obat yang setelah makan. Untuk mendapatkan efek terapi yang optimal seperti itu. Karena kalau tidak optimal pengobatan kita jadi sia-sia. Di dalam tubuh itu ada istilahnya steady state ya. Jadi kondisi terapi itu dalam kondisi steady state atau linear ya atau horizontal seperti itu. Jadi kita buat jadwal yang bagus ya. Jadwal bisa di catatan manual atau di handphone gadget kita bisa di situ. Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, selamat pagi. Kembali lagi di acara ini podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Bersama saya Amel sebagai host hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu kembali, yaitu Muhammad Indung Hikmawan, apoteker dan saat ini menjadi Kepala Instalasi Farmasi di RSKD Durensawit. Ya. Gimana nih Pak Indung, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lagi pusing gak Pak Indung? Cukup enough lah. Cukup enough. Kebetulan banget nih ya Pak Indung, besok udah puasa kayaknya ya. Lihat dulu ya. Lihat dulu hilalnya ya. Iya. Oke. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kepatuhan minum obat? Iya. Kalau untuk makna dari kepatuhan minum obat itu sendiri merupakan perilaku bagaimana kita bisa mengoptimalkan suatu pengobatan di dalam minum obat. Nah, di dalam minum obat sendiri kan ada dosisnya, ada pembagiannya, ada waktunya juga. Nah, untuk kepatuhan minum obat diharapkan semua itu baik dan terencana dengan baik seperti itu. Karena untuk mendapatkan efek terapi yang optimal seperti itu. Oke. Kan tadi Pak Indung bilang nih baik dan terencana dengan baik. Nah, itu seperti apa tuh Pak Indung? Ya, dalam kita minum obat yang baik dan terencana, setiap dokter itu kan memberikan resep yang sudah ditentukan berdasarkan kondisi klinis pasien tersebut. Okay. Nah, sebagai seorang farmasi, itu kita membaca resep tersebut dan bisa menjelaskan kepada pasien. Di dalam obat ada pembagian dosisnya, misalnya, pembagiannya 2x1, berarti kalau di hari belum puasa atau tidak puasa, 2x1 itu setiap 12 jam. Nah, kalau kita mau menyederhanakan kembali 12 jam itu berarti 24 jam dibagi 2. Sedangkan kalau misalnya 3x1 berarti 24 jam dibagi 3. Tiap 8 jam seperti itu. Nah, dosisnya kan sudah terbagi. Terus yang teratur bagaimana? Teraturnya itu obat itu ada yang mempunyai efek baik saat asam lambungnya meningkat atau tidak ada asam lambungnya seperti itu. Jadi ada obat yang setelah makan dan sebelum makan. Nah, semua itu harus dijalankan dengan baik untuk mengoptimalkan suatu pengobatan seperti itu. Oke. Tadi kan Pak Indung bilang nih per 24 jam misalkan 2 kali sehari 1 tablet per 24 jamnya berarti 12 jam. Nah, kalau yang 2 ya, yang 2 kali 24 jam itu. Iya. Yang 2 kali sehari itu gimana tuh? Ya. Cara minumnya? Iya. Kalau 2x1 biasanya umumnya lazimnya masyarakat itu minumnya pagi dan malam. Jadi misalnya jam 7 pagi, dosis berikutnya jam 7 malam. Nah, kalau misalnya jam 8 pagi, dosis berikutnya jam 8 malam. Jadi kita bagi rata per 12 jam obat itu diminum secara baik. Seperti itu. Oke. Berarti kalau saat puasa nih Pak, gimana nih cara minumnya? Cara konsumsi obatnya? Saat puasa sendiri. Untuk berobat saat puasa, karena kita siangnya kita berpuasa dan malam harinya kita berbuka, ya memang seperti itu ya. Untuk minumnya berarti diminum obat itu sebelum sebelum kita sahur atau setelah kita sahur seperti itu.
tetapi sebelum azan subuh pastinya ya. Ya, sebelum imsak ya teman-teman ya. Betul. Terus yang kedua berarti setelah kita berbuka puasa. Nah, ada obat yang misalnya kalau kita sebelum berbuka puasa bagaimana? Kita batalkan dulu puasanya. Habis itu kita minum obat, setelah 15 atau 20 menit baru kita makan besar seperti itu. Jadi obatnya tetap sebelum makan. Gini Pak Indung, kalau misalkan yang sebelum makan kan kita puasa nih, terus mau buka puasa nih, itu minum obat dulu atau gimana? Kan keadaannya lagi puasa nih. Ya. Berarti gimana tuh? Kalau yang sebelum makan, nah kita buka dulu dengan minum atau cemilan, habis itu kita langsung minum obat. Nah kita tunggu 20 menit atau 30 menit baru kita makan besar. Itu sebelum makan. Kalau setelah makan ya kita berbuka, minum membatalkan, kita makan besar, baru langsung minum obat yang setelah makan seperti itu. Terus Pak Indung, kalau yang 3 kali sehari gimana tuh cara minum obatnya, konsumsi obatnya? Nah kalau 3 kali sehari tadi kan kita bicarakan kalau 1 kali 1 tidak ada masalah ya. Kita pilih pagi sebelum sahur atau 1 kali 1 malam setelah berbuka. Nah kalau 2 kali 1 kita sudah dapat ya sahur dan buka. Nah kalau yang 3 kali 1 bagaimana? Nah kita bisa mentolerin dosis itu saat sahur ya, berbuka dan middle tengah-tengah nih, antara jam 11 sampai jam 12 malam. Jadi setelah berbuka kita minum obat, habis itu jam 11 ya kurang lebih ya, jam 11 kita minum obat kembali dosis yang kedua. Habis itu sebelum sahur kurang lebih jam 3 atau setengah 4 minum obat yang dosis ketiga. Berarti pas 3 kali 1 seperti itu. Biasa kan juga ada nih Pak yang minumnya 4 kali sehari. Ya gimana tuh? Nah kalau 4 kali sehari sebisa mungkin dibicarakan dengan dokter apakah bisa diganti dengan terapi lain, misalnya injeksi, patch atau salep. Nah itu kan bisa. Tapi kalau tidak bisa digunakan, kita bisa pakai 4 kali 1 saat bulan puasa. Kita bagi 4 di malam hari itu. Jadi setelah maghrib itu dosis pertama, kurang lebih jam 10 dosis kedua, ya jam 9-10 dosis kedua, dosis ketiga itu kurang lebih jam 12 atau jam 1 pagi dosis ketiga. Nanti pas sebelum sahur, yang mepet-mepet azan itu dosis keempat diminum. Nah itu batasan maksimal untuk berpuasa itu 4 kali 1. Kalau 5 kali 1 itu harus dibicarakan lagi dengan dokternya. Ya. Mungkin ada terapi yang bisa obatnya yang efek terapinya panjang gitu ya. Jadi dirubah pengobatannya. Oke Pak Indung. Terus nih Pak Indung, tujuan dari kepatuhan minum obat dari sisi kefarmasian itu seperti apa? Apa nih tujuannya nih? Nah, tujuan dari kepatuhan minum obat tadi dari awal sudah disondingkan bahwa untuk mendapatkan efek terapi yang optimal seperti itu. Karena kalau tidak optimal pengobatan kita jadi sia-sia. Dan selain optimal kita juga bagaimana cara minum obat yang baik dan benar seperti itu. Terus ada nggak nih Pak Indung penggolongan jenis obat gitu? Ya, kalau untuk penggolongan secara umum ini tadi obat itu baik diminum sebelum makan dan setelah makan. Nah kita bicaranya untuk cara minum obat penggolongannya. Jadi saat makan, sebelum makan atau setelah makan. Kalau sebelum makan itu biasanya obat-obat yang bisa bekerja dengan asam lambung sehingga tidak rusak ya di dalam asam lambung itu kalau sebelum makan. Nah saat setelah makan menggunakan obat-obatan tersebut berefek baik ya saat kalau misalnya kita pasca makan minum obat itu sendiri seperti itu. Berarti untuk yang sebelum makan itu untuk menetralisir asam lambung ya Pak Indung ya. Kesimpulannya sih gitu ya. Terus nih Pak Indung, apa yang terjadi nih bila ada obat yang dikonsumsi tidak teratur tuh? Biasa kan pasien-pasien nih karena lagi puasa atau apa jadinya lupa minum obatnya gitu. Apalagi yang kayak tadi 3 kali sehari, 4 kali sehari itu kan banyak banget ya minumnya. Apalagi harus di tengah-tengah malam harus bangun. Belum lagi bangun untuk masak sahur misalkan gitu, nyiapin sahur. Gimana tuh Pak Indung? Iya,
dampaknya tetap ya. Kita harus memperbaiki pola cara kita minum obat. Karena apa? Di dalam obat itu ada dosis, ada regimen, ada hasil klinis yang akan ditimbulkan. Kalau kita tidak teratur dalam minum obat, otomatis efek terapi yang optimal tidak dapat kita dapatkan. Misalnya sebagai contoh, ada pasien mendapatkan terapi untuk hipertensi. Nah, saat dia minum dosisnya secara optimal, misalnya 2 kali 20 mg seperti itu, dia teratur minum obat 2 kali 1, berarti pagi malam, pagi malam, pagi malam. Saat dia tidak teratur, misalnya cuma 1 aja, berarti nanti ada efek yang belum optimal di situ. Nah, saat tidak optimal, apa yang terjadi? Nah, otomatis tensinya tinggi kembali. Seperti itu. Terus Pak Indung misalkan nih, kayak tadi nih yang Pak Indung bilang tidak optimal, misalkan lupa minum obat. Nah, terus ketika inget nih, boleh nggak langsung minum obat 2 atau gimana gitu, jadi double gitu? Nah, gimana tuh? Ini untuk teman-teman sekalian, kalau kita lupa minum obat, kita harus minum obat seingat kita. Jadi saat kita, oh iya saya lupa 5 malam, habis maghrib harusnya minum obat jam 7 malam, ternyata jam 10, kita langsung minum saat itu juga. Karena apa? Di dalam tubuh itu ada istilahnya steady state ya. Jadi kondisi terapi itu dalam kondisi steady state atau linear ya, atau horizontal seperti itu. Jadi di dalam tubuh itu kalau kadar obat itu naik turun sampai dia steady state, sehingga yang didapatkan efeknya itu bisa mempengaruhi efek dari terapinya itu sendiri. Saat ada lonjakan dosis yang tidak diminum ya, atau kita minum obat, otomatis dosisnya itu underdosis itu. Nah, saat kita ingat, nanti obat itu akan berefek meningkatkan kembali di efek terapi yang tepat seperti itu. Jadi kalau teman-teman semua lupa saat minum obat, langsung diminum, tapi jangan double seperti itu. Jangan didouble karena apa? Tadi kadar dalam darah itu akan berefek steady state. Jadi efek terapinya itu akan lurus dari garis yang lurus seperti itu. Tapi tidak mempengaruhi untuk minum obat selanjutnya ya, maksudnya kayak tadi 3 kali sehari misalkan lupa di jam berapa nih, udah mepet nih mau minum yang ketiganya nih. Iya. Gitu itu yang ketiganya gimana nih Pak? Ya, yang ketiganya tetap sesuai dengan aturannya, jamnya juga tetap. Jadi nanti biar tidak berimbas dengan dosis-dosis berikutnya seperti itu. Oke. Besok kan nih Pak, insya Allah nih udah bulan Ramadan yang tadi kita bilangin di awal nih. Nah, misal nih dimulai puasa dengan bersahur sekitar jam 3 sampai 4 pagi nih. Iya. Dan berbuka puasa pada waktu maghrib. Tuh. Apakah kondisi ini akan terpengaruh pada pola konsumsi obat si pasien nih? Iya. Kalau terpengaruh sih pasti ada pengaruhnya. Jadi kita harus bisa mengantisipasi hal tersebut dengan apa? Dengan memberikan edukasi, dengan kita merubah pola meminum obat yang baik. Tetap biasanya kalau misalnya kita minum obat kan jam 7 pagi, jam 8 pagi. Nah, sebaliknya minum yang sore jam 7 malam, jam 8 malam. Kalau kita sahur, kita mempengaruhi kebiasaan kita. Jadi kita mundurkan saat sahur dan kita majukan saat berbuka, itu aja sih. Dan itu jangan sampai lupa. Kadang-kadang nanti jam 7 pagi kita minum obat udah batal gitu. Tapi sebenarnya efek terapi mah sama aja ya Pak Indung ya. Yang penting kan jedanya ya, ada jedanya ya. Oke. Terus mungkin kalau yang tadi nih yang Pak Indung bilang nih biar pasien gak lupa nih, apalagi yang kayak 3 kali sehari atau 4 kali sehari, mungkin bisa dibuatkan jadwalnya gitu kali ya, jadwal minum obat nih, jadi ingat harus jam berapa gitu. Iya, betul. Gitu ya, gitu ya. Itu bisa buat di handphone kita kan? Iya, di handphone reminder ya. Jadi ada alarmnya nih. Alarm waktu minum obat gitu kan. Kamu bisa ngomong gitu ya? Bisa aja Pak, ada pengisi suaranya. Iya. Lagi nih Pak, lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Apakah nih Pak kondisi tersebut mempengaruhi efektivitas pengobatannya? Berpengaruh nggak sama efektivitas pengobatan ini? Dalam kondisi kita berpuasa tetap ada pengaruh ya. Kecil, tapi kalau misalnya kita sesuai dengan anjuran dari tenaga medis atau paramedis yang mengetahui. Dan jangan lupa kalau misalnya ada terjadi efek
obat yang tidak diinginkan. Misalnya biasanya saya minum tidak apa-apa, tapi setelah puasa kok saya sering-sering buang air atau semakin lemas. Nah itu langsung dikonsultasikan ke tenaga medis kembali. Nanti apa? Jangan sampai kita puasa bagus secara agama tetapi kondisi kita malah kebaliknya. Nanti biasanya tenaga medis akan mengevaluasi hal tersebut supaya apa? Diberikan obat dengan kondisi yang tepat saat dia berpuasa, seperti itu. Oke, Pak Indung. Lanjut ya Pak ya? Boleh. Ini yang terakhir nih, kayaknya sih ini yang terakhir. Iya. Tapi apa masih mau berbincang-bincang? Boleh silakan. Boleh silakan. Kayaknya sih yang terakhir nih Pak. Iya. Ada nggak nih Pak tips agar tidak lupa untuk konsumsi obat? Nah tipsnya yang pertama kita buat jadwal yang bagus. Ya, jadwal bisa di catatan manual atau di handphone gadget kita bisa di situ ada remindernya. Kedua, tetap kita pola hidup sehat ya. Jangan sampai kita harusnya sahur kita tidak makan, harusnya makan besar ya. Harusnya kita buka tidak makan besar secukupnya ya. Iya, karena secukupnya. Kalau misalnya kita tidak mengatur ritme tersebut, otomatis pengobatan kita juga belum optimal seperti itu. Oke. Jadi mungkin kesimpulannya gitu ya Pak ya? Iya. Jadi yang tadi Pak Indung kasih tahu nih informasi yang Pak Indung berikan nih ke saya dan teman-teman. Jadi yang pertama mungkin kesimpulannya itu kalau bisa kita buat jadwal ya. Betul. Jadwal pengobatan. Maksudnya jadwal minum obat gitu ya. Biar kita ingat gimana bisa tuh bikin pengingat di handphone, jadinya nanti ada alarmnya waktu minum obat. Betul. Terus yang kedua kayak misalkan tadi yang minum 3 kali sehari atau 4 kali sehari itu kan agak merepotkan, apalagi pagi harus bangun lagi. Ya buat nyiapin sahur mungkin bisa bilang ya ke dokternya untuk diberikan obat yang mungkin ada efek terapinya yang lebih panjang gitu. Menarik sekali perbincangan kali ini. Mudah-mudahan sobat sehat nih semua bisa mengambil nilai-nilai positifnya juga ya. Terima kasih juga Pak Indung sudah memberikan informasi-informasi nih terkait bagaimana cara minum obat saat bulan puasa. Gitu. Baik, terima kasih. Biar teman-teman juga nih yang lain nih yang lihat udah gak bingung lagi nih gimana cara minum obat yang baik ya dan benarnya ya Pak Indung ya. Oke. Terima kasih, sampai ketemu di podcast lainnya juga Pak Indung dan teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.